warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amelia Putri dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai bagaimana cara guru menyikapi berbagai karakter anak. Di sini ada narasumber kita dengan kakak-kakak cantik. Yang pertama ada Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Salma Nurul Azizah, mahasiswa Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kedua ada narasumber kita yang gak kalah cantik juga. Oke, perkenalkan, nama saya Gita Apriliana Karim dari mahasiswa PG PAUD dan juga sebagai guru PAUD. Di sini kita akan membahas karakter anak yang sangat berbeda-beda. Kan guru PAUD anaknya itu kan banyak ya. Semua anak akan beda karakternya karena dari orang tua yang berbeda. Oke, di sini sebelum kita mendengar cerita-cerita dari guru-guru PAUD yang sangat keren ini, saya akan menjelaskan tentang karakter anak usia dini. Jadi karakter anak usia dini ini masa emas atau golden age, di mana perkembangan kognitif, emosional, terus sosial mereka berkembang sangat pesat. Dan itu tuh setiap anak berbeda-beda, dari didikan yang berbeda juga. Jadi setiap sekolah itu pasti anaknya selalu berbeda-beda, dan gimana cara guru untuk menyikapi hal itu. Oke, sekarang mari kita dengarkan versi dari guru-guru PAUD yang sangat cantik-cantik ini. Gimana sih cara guru PAUD menyikapi karakter setiap anak, Kak? Di sekolah-sekolah kalian ini kan pasti berbeda-beda ya setiap anak-anak kan. Dari Kak Dita dulu. Oke, kalau misalnya kita sebagai guru menyikapi bagaimana? Iya. Bagaimana cara kita menyikapi berbagai karakter anak, ya Iya. kan? Nah, mungkin kita balik lagi harus bertanya dulu kepada orang tuanya sehari-harinya itu seperti apa, karena pendidikan utama itu kan dalam keluarga. Kita sebagai guru hanya bisa membantu beberapa jam, karena semuanya dibalik lagi kepada orang tua. Jadi kita sebelum melakukan observasi di sekolah, kita harus bertanya dulu kepada orang tuanya, karena dengan cara kita bertanya kepada orang tua dapat memudahkan kita dalam melakukan kegiatan dan observasi di sekolah itu seperti apa. Terus kalau misalnya nih ada anak-anak yang ternyata di sekolah itu dia susah untuk dibilangin, itu gimana cara guru untuk menyikapinya? Sebagai kalian seorang guru PAUD, kalau menurut Kak Salma seperti apa? Sama aja sih seperti yang tadi Kak Dita kasih tahu. Nah, sebelum kita observasi si anak itu, kita harus tahu karakter anak di keluarganya tuh gimana, terus cara didik orang tuanya tuh gimana, terus latar belakang orang tuanya tuh gimana. Karena kan biasanya kalau misalkan orang tua yang didikan dari sebelumnya kayak patriarki atau strict parent tuh pasti nurunin ke anaknya juga gitu loh. Nah, kita tuh jadi harus tahu kalau misalkan anak itu strict parent, terus kan suka ada yang nakal karena dia merasa terkekang. Nah, itu kita harus bisa observasi dulu, kayak nanya-nanya dulu ke orang tuanya. Ya, karena ya kan anak itu cerminan dari orang tua, daripada kita tersalahkan, ya kan. Jadi kita harus bekerja sama nih sama orang tua. Kita bilang sama orang tua bahwa sebelum kita menjadikan anak ini seperti yang kita inginkan, kita juga harus tahu bagaimana orang tua dan guru cara mendidiknya, seperti itu. Mungkin dengan cara kita berbicara dari hati ke hati kepada anaknya terlebih dahulu. Kayak misalnya anak itu tuh sangat aktif ya, kita jangan bilang anak itu nakal, tapi kita bilang anak itu aktif. Kita ajak dulu untuk ngobrol dari hati ke hati. Kita kasih tahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik, sehingga kita dapat mengajarkan anak dengan cara dari hati ke hati, tidak perlu dengan emosi. Mungkin seperti itu. Mungkin Kak Sama mau nambahin gimana nih itulah caranya. Nah, kalau menurut aku tuh, kalau misalkan ada anak yang susah dibilangin atau ada anak yang aktif, kan nggak boleh disebut nakal kan, ya emang harus aktif gitu. Ya pertama kayak kita ngasih tahu, tapi ya kalau anak-anak kan nggak bisa ngasih tahu kayak hei jangan gitu kan, kayak nggak bisa dengan emosi gitu. Jadi harus pelan-pelan. Terus kayak kan kalau menurut aku tuh, misalkan ada anak yang bandel susah dibilangin, nah terus kalau misalkan anak kan nggak bisa kayak dibentak, kayak misalkan kita ngasih tahu dengan cara hei jangan kayak gitu kan anak kan nggak bakal nerima gitu kan, karena bener-bener harus dari hati ke hati. Nah, jadi kalau misalkan ngobrol ngasih tahu anak yang bandel tuh kayak misalkan, nah itu kan menurut kamu
perilaku itu tuh bagus atau enggak gitu. Kalau misalkan ntar anaknya bilang enggak, nah kita kasih tahu lagi, oh, kalau misalkan itu perilaku nggak bagus harusnya gimana ya gitu. Karena kan kalau anak tuh bener-bener nggak bisa kita handle satu-satu, harus sesuai dengan kita gitu loh. Jadi kira-kira di sekolah tuh ada nggak sih yang ke orang tua tuh nggak terima kalau misalnya anaknya yang dibilang seperti tadi tuh aktif kan? Terus kita kan juga sebagai orang guru ya, pengganti orang tua di sekolah, pasti kan kita harus menyampaikan karakter anaknya kan. Kalau misalnya nih kalian sebagai guru-guru menyampaikan ke orang tua, ke mamahnya, bilang seperti, "Mah, anaknya terlalu aktif, coba di rumah diajarkan baik buruknya dari semasa dini." Karena kan tetap orang tua itu adalah cerminan diri dia kan. Jadi orang tua tetap harus mendidik, kita hanya perantara. Nah itu tuh gimana tuh tanggapannya? Apakah ada ibu-ibu yang mama-mama yang gak terima anaknya dibilang terlalu aktif? Pasti ada. Kalau misalnya kita bilang ada atau enggak ya kan, Iya. itu pasti ada. Cuman kebanyakan enggak yang menutup diri untuk Iya. itu ya. Karena gini, sebagai orang tua itu nggak ada yang mau menjelekkan seorang anak. Iya. Kita sebagai ibu ya kan, kita membelakangi itu sebagai seorang guru, tapi kita ngobrol itu sebagai orang tua. Kita nggak ada orang tua yang mau menjelekkan anak. Seburuk-buruknya anak, tetap kita sebagai orang tua akan membelanya. Mungkin dengan cara apa nih kita ngobrol sama orang tua yang anaknya itu sangat aktif. Nah, kita ngomong, "Nah, saya sebagai guru hanya membantu mama. Coba minta tolong kita sama-sama kerjasama nih untuk menjadikan anak ini sukses gitu kan, sesuai yang mama inginkan, sesuai dengan harapan-harapan mama. Kayak apa sih hal yang buruk dan baik itu seperti apa?" Karena orang tua yang punya hak penuh. Sebagai guru kita nggak bisa bahasanya itu ngedikte anak ya, kita hanya bisa membantu untuk membimbingnya, untuk anak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kan orang tua dia nggak terima ya kalau Iya. misalnya kita gain kayak gitu. Iya, Alah, cuman guru aja, nggak tahu sih kita yang ngurusin anak tuh susah gitu. Nah justru karena ngurus anak itu susah, jadi kita perlu kerja sama, kita nggak bisa untuk berdiri sendiri seperti itu sih. Nah kalau misalkan menurut aku ya, kan aku juga pernah nemu kasus sih, kayak anak itu tuh kalau di sekolah aktif banget, tapi kalau di rumah dia diem. Mau disuruh apapun dia nggak pernah yang istilahnya aktif yang mengarah ke bandel ya gitu, maksudnya kayak anaknya manut-manut aja gitu. Tapi kalau misalkan udah di luar rumah, dia bisa aja kayak ngerampas mainan temennya gitu. Tapi pas diomongin ke orang tuanya, enggak, anak saya di rumah enggak kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah tapi kan kalau misalkan kayak gitu kan kita juga harus balik lagi kayak observasi lagi dong karakter orang tuanya tuh di rumah kayak gimana, ngedidik anak makannya si anak itu kalau di luar lebih aktif daripada di rumah gitu. Nah apakah di rumahnya ada tekanan? Tapi kan kalau misalkan berbicara Tekanan pada orang tua itu nggak mungkin mau mengakui ya. Iya, karena nggak semua, karena ngerasanya kalau orang tua tuh udah ngasih hal yang terbaik ya. buat anaknya gitu. Nah kalau misalkan dalam case ini tuh pasti agak sulit ngomong ke orang tua, karena mereka tuh pasti iya kayak tadi kita ngobrolin, karena dia tuh udah ngerasa didikan dia tuh benar. Jadi kayak misalkan enggak kok di rumah anaknya baik gini. Lagian itu kan wajar anak-anak gitu kan, pasti ada yang kayak gitu. Tapi kan maksudnya kita tuh sebagai guru gitu, pendamping sambil ngedampingin orang tua ngedidik anak di sekolah, membantu orang tua gitu mendampingi. Kita juga harus tahu dong karakternya gitu, maksudnya si anak tuh bener nggak kalau misalkan aktifnya tuh beneran ngarah ke bandel. Nanti kalau misalkan emang orang tuanya nggak mau itu menyangkal itu adanya anak itu aktif kayak gitu, ya berarti balik lagi orang tuanya parentingnya gimana gitu. Kok bisa sampai anaknya sendiri di rumahnya diam, tapi kalau di luar rumah tuh nakal dia nggak tahu gitu. Terus kalau di sekolah tuh kalian tuh kesulitan nggak dalam menyelesaikan konflik-konflik pada murid yang kecil, contohnya seperti ya anak berebutan mainan, atau anak yang nggak mau ngalah, atau anak yang dia terlalu diem aja nggak mau bergabung ke yang lain. Itu kalian sebagai guru tuh gimana cara menyikapi hal itu?
Oke, cara menyikapi anak yang konflik-konflik kecil di dalam kelas. Kita harus tahu dulu nih apa nih konfliknya. Kalau misalkan konflik itu rebutan mainan, kita tanya siapa yang pegang mainan itu duluan. Kita ajarin untuk sebab akibat. Kalau misalkan dia berbuat salah, nah dia harus menerima konsekuensinya. Tapi konsekuensinya itu gak juga yang kasar ya. Kita kasih tahu bahwa kalau misalnya mainan dipegang sama temannya, tunggu sampai temannya itu menyelesaikan bermain mainan yang sedang dipegang. Kalau misalnya konflik anak yang terlalu diem, itu agak sulit mungkin karena kita harus banyak omong. Kita lebih aktif. Iya, kita harus lebih aktif soalnya kalau misalnya sepengalaman anak yang diem aja gitu ya di rumahnya itu awalnya dia tuh pemalu. Nah orang tuanya kadang suka, kok di sekolah itu kamu harus ngomong gitu kan, dia anak kan agak tertekan ya. Jadi kita yang banyak ngomong nih sampai anak itu tuh mau mengeluarkan suara. Terus kalau menurut Kak Salma seperti apa? Aku juga pernah dapat case pas lagi ngajar dulu ya, apa namanya, kayak anak diem tuh. Karena kan aku pernah ngajar ngaji, anak tuh diem, udah dikasih tahu ini tuh huruf apa gitu, dia tuh nggak mau buka mulut, bener-bener kayak gerakan tutup mulut tuh benar-benar gitu. Terus awalnya ditanya kenapa diem, nah abis itu setelah kita lebih aktif kayak sering, kalau misalkan anak pendiam gitu kan otomatis kalau misalkan ada lagi istirahat bermain pun gitu ya, kayak lagi bermain pun dia pasti gak bakal diem, dia nggak bakal mungkin mau ikut gabung sama teman-temannya. Nah pas di situ momen kita untuk nanya, kayak ngajak ayo bareng-bareng main sama teman-teman gak pada galak kok gitu. Nah ntar dia kayak dengan lambat laun dia pasti mau gitu. Nah kalau misalkan dalam kasus yang berebutan makanan atau mainan, ya iya seperti yang tadi Kadita bilang, ditanya dulu ini yang pegang ini duluan siapa. Nah kalau misalkan yang pegang duluan si A gitu, nah berarti kita harus bilang ke si B mainnya gantian. Nanti kalau misalkan si A udah selesai baru kamu boleh main. Kamu tanya si A itu sampai kapan sih mainnya gitu, kayak boleh nggak aku pinjam, jangan direbut tapi ditanya ya gitu. Oh seperti itu ya. Terus juga pasti kan ada nih anak-anak yang kalau udah dibilangin tuh dia nggak ngerti, berujung dia nangis karena udah dibilangin, padahal posisinya dia salah, dia merebut mainan temennya. Terus karena si anak itu nangis, ketika pulang kan anak-anak nangis tuh lama, otomatis dari mata kelihatan, dari hidung kelihatan. Orang tuanya ketika menjemput sadar nih anaknya nangis, pasti orang tua akan menanyakan kepada wali guru kan, kayak Bu, kenapa anaknya nangis? Ada kejadian apa? Terus ketika kalian sebagai guru menyampaikan hal itu kepada si mama, kalau si anak ternyata berebutan mainan tapi salah, anak yang salah bukan anak yang benar, tapi orang tuanya tuh nggak terima, kayak iya kakak, kalau anaknya tuh harusnya yaitu mainan langsung dikasih ke anaknya gitu. Sedangkan kan tadi yang kalian bilang di awal, ditanya dulu siapa dulu yang megang, misalnya si A dulu tapi si B ngerebut, tapi B yang nangis. Kayak gitu tuh gimana kalian menyikapi kepada mama-mama yang karakternya seperti itu, gak terima anaknya dibuat nangis? Oke. Kalau misalnya itu sih menurut pengalaman ya kan, sebelum orang tuanya bertanya, saya yang ngomong dulu sama mamahnya, kayak mah hari ini si B menangis, tadi dia rebutan mainan sama si A. Kan kita sebagai orang tua mah harus ini mah ya ngerti ya. Kita ngomong, mah hari ini si B menangis, tadi sempat rebutan mainan sama si A. Nah saya tadi bilang mainannya gantian ya, nah tapi B nya nggak mau nih mah ya. Jadi saya minta sama mama nanti tolong bantu bilang ya mah ya, mainan itu kita harus bergantian seperti itu. Gimana kalau menurut pandangan Kak Salma? Kalau masalah berantem pasti kan ada salah satu yang nangis ya, pasti itu. Nah paling kalau misalkan si ibunya jemput, terus misalkan kita belum, kan kalau tadi Kadita kasusnya dia yang menyampaikan duluan. Tapi kan maksudnya kalau anak-anak kan biasanya ya, kalau anak-anak tuh kalau udah dia kesel kayak marah pasti kan langsung lari gitu kan. Jadi kita belum sempet, terus mamanya udah nanya dulu, paling dijawab kayak ya maaf ya tadi tuh
sempat ada berebutan mainan gitu. Terus kalau misalkan si anak mama tuh nggak mau bergantian, jadi dia pengen main itu juga, sedangkan mainan itu tuh sedang dimainkan oleh temennya gitu. Nah kalau misalkan nanti mamanya bilang ya udah kenapa nggak langsung dikasih ke anak saya aja gitu, paling saya bilang lagi, maaf kan namanya anak ya, nggak bisa semuanya diturutin gitu. Maksudnya kayak si A pengen ini, si B juga pengen mainan yang sama. Nah otomatis kan di sini bakal rebutan. Kita udah mengupayakan untuk sharing, atau kayak untuk yang pertama megang itu siapa. Nah kalau misalkan salah satu anak itu nggak mau, ya paling dikasih edukasi lagi, kayak misalkan kamu boleh mainin permainan yang lain dulu, kalau misalkan nanti temennya udah selesai boleh gantian gitu. Soalnya permainan di sini juga bukan itu doang gitu. Nah kalau misalkan emang mamanya ngotot, ya kan anak saya juga pengen mainin itu gitu, ya balik lagi. Kalau misalkan emang orang tuanya emang agak nyebelin ya. Kalau kita bilang orang tuanya tuh nyebelin. Iya nyebelin kalau kayak gitu sih. Iya, kayak udah tahu nih ya kan emang anaknya salah, tapi dia tetap kekeh ya, karena emang biasa di rumahnya itu selalu apa-apa diturutin. Akhirnya kebawa ke sekolah. Nah di sini kita sebagai guru, saya bilang harus tegas. Iya, karena kalau misalnya kita nggak tegas sebagai guru, anak itu akan tetap kayak seperti gitu. itu. Karakternya bakal terbentuk seperti itu gitu. Jadi kalau kita tuh mengupayakan untuk, sebenarnya kalau misalkan jadi guru PAUD tuh kita tuh menghadapi dua orang, anaknya sama orang tuanya ya? Iya, karena nggak semua orang tua tuh bisa ngerti posisi anak di sekolah gitu. Karena kan kadang balik lagi ke yang kasus tadi aku, yang di rumahnya diem tapi di sekolahnya aktif, itu kan bisa ini akal-akalan gurunya aja gitu. Padahal kan emang faktanya si anak tuh kayak gitu, ada yang kayak gitu. Nah berarti PR kita tuh benar-benar ngadepin orang tuanya sama ngadepin anaknya. Syukur-syukur kalau misalkan orang tuanya bisa nerima gitu, perkembangan anak di sekolah tuh kayak gini. Kalau nggak bisa ya tantangan tersendiri gitu. Bagaimana sih perasaan kalian setelah menjadi guru PAUD ya? Karena kan ya balik lagi, karakter anak-anak yang sangat berbeda, terus juga anak-anak usia segitu kan lagi aktif-aktifnya kan. Ada yang tadi seperti dibilangin, yang di rumah dia terlalu kalem, di sekolah dia hiperaktif, di rumah dia hiperaktif, di sekolah dia kalem. Nah kalian juga sebagai guru kan pasti harus mengasih informasi karakter anak kepada orang tuanya kan, bilang kalau kadang si A di sekolahnya aktif banget, di rumah ternyata emaknya bilang dia kalem kok bu gitu. Kebalikannya, di sekolah bilang gurunya anaknya terlalu diam, terlalu pemalu, tapi orang tua bilang oh di rumah dia kalem, dia di rumah dia tuh aktif ya. Karena kan ya setiap anak kan di lingkungan terlalu beda-beda kan. Mungkin dia di rumah udah ngerasa nyaman sama teman-teman rumahnya, jadi dia bisa mengekspresikan diri. Tapi ketika di sekolah kan teman baru, lingkungan baru, bahkan dia ketemu guru yang sebenarnya dia sebelumnya dia nggak kenal dan nggak pernah ketemu. Nah itu tuh gimana tuh kalian perasaannya nano sih. Kenapa? Karena mereka kadang tingkahnya itu yang buat kita capek juga, tapi mereka juga obatnya. Tanpa kita sadari, tingkah lucu mereka, kepuasan mereka itu yang buat semua beban yang ada di pikiran kita itu hilang secara nggak langsung. Nah, terus kalau misalnya nyikapinya itu kita harus sabar. Jadi emang walaupun guru ada batas sabarnya, tetap harus sabar. Iya, harus luas banget sabarnya kita gitu. tuh ya, guru itu nggak boleh marah, harus tetap tersenyum walaupun ya kan capek. Iya. Apalagi kan apalagi kan ada anak yang nih dikasih tugas dia lama, sedangkan temen-temennya udah pada selesai tapi kita nungguin dia. Ada juga yang anak mulai buru-buru nih, tapi temen-temennya karena udah ngeliat si satu ini udah main jadi asal-asalan. Jadi asal-asalan karena pengen ikut-ikutan cepet. Ya itu kan juga PR juga buat guru-guru ya untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya anak tantrum ya, wah Masya Allah sekali. Karena kan kalau misalkan anak PAUD tuh nggak semuanya bisa langsung mengekspresikan, kayak mau pipis aja ya kadang minta tolong anterin aja. Mereka tuh kayak kalau misalkan anak yang diem dia tuh nggak mau ngomong, kadang
kasusnya ya, pernah juga ada yang pipis di sekolah gitu, di kelas. Ya itu kan tantangan kita sebagai guru yang bener-bener menghela napas sih sebenarnya, kayak ternyata gini gitu. Cuman kan balik lagi ya, kalau misalkan apa namanya, anak-anak tuh kalau lagi lucu banget, kayak ternyata anak kecil tuh menggemaskan. Iya, menggemaskan dengan tingkah mereka yang berbeda-beda ya, maksudnya kayak yang ini kayak gini. Terus tapi kalau misalkan udah dihadapi sama mereka lagi tantrum gitu-gitu, kayak bisa nggak sih gitu, kayak kita cuma bisa istighfar. iya, tapi kita tuh nggak bisa marah gitu. Kita nggak bisa marah karena secara nggak langsung ya, kita nggak bisa marah ke mereka dengan ngelihat muka polosnya mereka gitu. Jadi kita nggak tega sendiri, akhirnya kayak oke, nanti jangan diulangi berat lagi. kayak gitu, karena setiap hari itu pasti ada aja gebrakannya. Anak-anak tuh nggak mungkin hari ini misalkan ada yang rebutan, besok ada yang nangis gara-gara apa gitu, pasti ada aja kasus-kasus yang bikin ya menguji kesabaran. Iya, kesabaran bener-bener. Saya belum nikah gitu kan, jadi belum tahu ya cara mendidik anak yang seperti apa, yang benar baik dan benar tuh seperti apa. Jadi dengan adanya kita di PAUD tuh kayak oh ternyata anak usia segini tuh bener-bener kayak gini gitu, tanpa kita punya pengalaman sedikit pun gitu. Ya Allah, itu benar-benar struggle ya. Kayak kita belum nikah, saya sih yang belum nikah ya. Jadi kayak ngadepin anak yang nangis gitu ya, kita jadi bingung apa yang harus kita lakuin karena kita kan belum punya pengalaman ya. Jadi kalau misalnya dia nangis tuh sebenarnya kita juga pengen nangis, karena kita bingung harus seperti apa menyikapinya ya, menyikapinya harus apa. Terus kita juga kadang kalau mereka nangis tuh ya udah nangis, ditanya nggak bisa ditanya. Iya. Kalau ditanya kenapa, dia nggak mau jawab, malah bisa jadi tambah kencang nangisnya. Itu sih yang bikin ini harus apa lagi yang dilakuin gitu. Bener-bener luar biasa sih jadi guru PAUD. Apalagi kalau misalnya anaknya susah ditinggal sama orang tua ya. Oh iya, itu yang ada ya, yang sampai orang tuanya ikut di dalam kelas. Banyak kasus orang tua ikut ke dalam kelas karena anaknya nggak mau ditinggal. Ya kalau ada orang tua kan kita juga jadi sungkan ya. Soalnya kadang kan kita kan punya cara ngajar tersendiri ya. Kalau takutnya cara pengajaran kita sama pengajaran di rumah tuh beda, terus tiba-tiba kok di sekolah diajarinnya kayak gini gitu kan. Sedangkan kan parenting kita sebagai guru sama parenting bener-bener parenting orang tua kan pasti ada bergesekan lah gitu, nggak mungkin sejalur terus gitu. Nah pasti di situ tuh kita juga mengalami tantangan itu ya, untuk mengekspresikan kita sebagai guru PAUD tuh harus kayak gimana sih kalau ada orang tua tuh, itu benar-benar PR. Seperti yang tadi dibilang kan sama Kak Salma ya kan, tadi tantangan orang tua itu nggak pernah mau disalahkan. Iya. Banyak ya, mayoritas orang tua emang nggak mau disalahkan. Banyak banget, bukan banyak lagi. Pernah saya mengalami kasus ibu tuh belum nikah, ibu nggak tahu gimana rasanya urus anak. Kayak wow, iya memang saya belum nikah. Iya, faktanya emang benar. Kita fakta belum nikah. Justru karena kita belum nikah, kita belajar dari siapa? Dari mereka, dari orang tua sendiri. Tapi kebanyakan orang tua itu nggak mau menerima bahwa mereka juga perlu dikritik. Iya. Padahal kita udah halus ya bahasanya, udah mulai udah dengan hati-hati banget gitu ya ngadepin mereka, dengan bicara dari hati ke hati agar tidak menyinggung perasaan mereka sebagai orang tua. Tapi ada aja sih yang nggak mau banget, nggak kok aku di rumah bener gitu, pasti ada aja ibu kali yang salah itu. Udah. Berarti emang semua guru tuh, terutama guru PAUD, emang hadiahnya mah nanti di akhirat ya, kebanyakan. Amin ya Allah. Ya kalau meskipun istighfar tiap hari. Justru itu istighfar tiap hari ngeliat kelakuan anak, ngehadapin orang tuanya. Padahal mah kalau dibilang coba aja, kalau emang kita kesel mah ya coba sih ibu suruh ngurus beribu anak ya. Jangan beribu. Ngurus misalkan di kelas ada 10 orang. Kan 10 dari 10 orang itu karakter beda-beda. Iya, karakter beda. Wah, itu udah yang satu lagi misalkan lagi belajar berhitung misalnya, yang satu main fokus kemana, yang satu lari-larian, itu bisa jadi terjadi. Nah iya pasti. Wah,
kita nggak bisa nuntut anak untuk fokus sama satu karena kan pembelajaran. kalau anak PAUD tuh nggak bisa fokus Iya. lama kan ya. Jadi kita kalau misalnya yang satu pengen menggambar, ya kita harus kasih gambar itu. Yang satu pengen mewarnai, kita harus kasih pewarna itu. Karena apa? Kita nggak boleh fokus dengan satu bahan aja, ya kan? Kita harus membiarkan anak mengasah kreativitas mereka. Dan kebanyakan orang tua itu menuntut untuk calis tuh. Ya, sedangkan di PAUD tuh belum Nggak masuk boleh, situ iya. ya, bukan ranah di PAUD gitu. Iya, bukan ranah di PAUD, tapi orang tua itu selalu menuntut kita untuk apa sih yang diajarin? Baca aja nggak bisa gitu. Padahal anaknya baru datang ke sekolah aja itu ngucapin salam belum bisa. Apalagi biasanya di 3 tahun orang tua udah kekeh mau masukin anak sekolah ya dengan keinginan anaknya udah bisa calistung, padahal bukan ranah guru kan, namanya juga pendidikan anak usia dini. Kita Isinya cuma main-main ya. bisa mengenalkan, kita Iya. belum bisa mengajarkan karena belum waktunya. Iya, belum Kalau waktunya. misalnya Karena kan kita bukan paksa, ini ya, bukan apa? Bukan ranahnya. Iya, dan juga umurnya kan belum memasuki ke situ Iya. gitu. Takutnya kalau misalkan kita terlalu fokus ke calistung, ntar si anak bosen, dia malah stres menghadapi tekanan juga kan. Iya. Kayak meskipun ya gurunya juga ditekan harus bisa anak keluar dari sini tuh harus bisa baca, harus bisa ini. Tapi kan namanya PAUD kan emang basicnya kan belajar sambil bermain ya. Kalau misalkan emang belum bisa ya kan ada jenjang selanjutnya ya. Dan juga kan bisa dibarengi orang tuanya di rumah gitu, pelan-pelan gitu. Kan nggak selamanya anak di sekolah terus dong, nggak selamanya anak tuh sama guru terus kan. Harusnya kalau misalkan emang anak itu pengen bisa calistung di usia segitu ya dibantu juga di rumah gitu, jangan hanya di sekolah, karena kan ngasah untuk bisa calistung tuh nggak gampang Iya, butuh kalau umur segitu ya. Iya, ekstra ya. Ya, Karena Iya. karena balik lagi di sekolah itu anak paling lama itu 4 jam. iya. Sedangkan 20 jam itu di rumah. Jadi, Kalau misalkan orang tua menuntut guru, kita jadi bingung ya, kita waktunya terbatas. Yang kedua, anaknya bukan 1-2 nih, kita harus mengajarkan anak 5, anak 10. Kalau misalnya kita harus fokus sama satu anak, yang lain kasihan. Jadi itu pentingnya kita bekerja sama, kita komunikasi sama orang tua bahwa kita perlu loh Bu bekerja sama. Kalau misalnya anak ibu pengen anak ibu itu unggul, seperti itu. Jadi balik lagi ya, dari guru juga nggak bisa sepenuhnya sepenuhnya nyerahin ke orang tua juga harusnya nggak sepenuhnya ke guru tuh kayak anak saya lulus dari sini harus bisa ini gitu. Sebenarnya nggak gitu. Kecuali kalau misalkan kita mau bekerja sama, pasti anaknya juga Harus itu. Iya. Sebenarnya kita harus bekerja sama sama orang tua. iya sih. Cuman- Kalau misalkan kayak kasusnya orang tuanya nggak mau tahu, pokoknya aku udah nyekolahin anak ini di sini, anak ini keluar dari sini harus bisa ini, oh itu berat sih. terus nih gimana nih tips and tricks untuk mama-mama di rumah nih menyikapi karakter anak di rumah yang beragam biar orang tua juga bisa belajar. Bukan berarti orang yang belum menikah, belum punya anak itu nggak bisa ngedidik anak ya. Iya. Justru banyak mama-mama atau orang tua yang sudah mempunyai anak itu lebih banyak belajar ke guru-guru gitulah, yang iya praktisi guru yang dia pengalamannya memang tidak ada untuk secara langsung mengasuh anak, tapi dia punya pembekalan, pembelajaran, parenting yang baik dan benar seperti apa. Terus peran guru sama orang tua itu di rumah juga pasti berbeda banget. Guru hanya untuk di sekolah, orang tua di rumah sepenuhnya. Jadi ya balik lagi, guru hanya perantara. Jadi gimana nih tipsnya kakak-kakak cantik ini biar mama-mama yang menonton ini mempraktekkan kepada anak-anaknya di rumah, bekerja sama juga pada suami, karena anak berdua bukan anak sendiri. Iya sih, betul ya. Karena kebanyakan sekarang patriarki ya, Iya. yang apa-apa harus sama ibunya, sama istrinya itu. terus. Apalagi anaknya ngelendota ke mamahnya nggak bisa apa-apa, suaminya anaknya nih nggak bisa ini itu, suaminya Nyalahin mamahnya. mamahnya balik ke siapa? Ke gurunya. lagi. Aduh, udah itu. Nah itu tuh gimana nih tipsnya nih? Lingkaran yang benar-benar harus diputus rantai situ. Iya. Mungkin tips and trick gitu ya dari yang belum menikah. Nah, ya nih yang dari yang belum menikah. Belum punya anak juga ya. Aduh, Saya belum punya pengalaman untuk mengasuh anak sendiri. apalagi parenting, aduh. Iya. Belum. Mungkin
mama bisa berkomunikasi dengan tadi yang Kasifa bilang sama suami ya, karena dasarnya orang tua itu bukan terdiri dari satu orang, Iya. tapi dari dua orang, Iya. ibu dan ayah. Kalau misalkan ibu aja itu bukan orang tua, ayah aja bukan orang tua, karena orang tua itu ibu dan ayah. Kita ngobrol nih sama ayahnya nih ya kita sebagai orang tua mau bawa anak kita nih kemana nih? Kalau misalkan kita menjadikan anak kita dokter, kita ayo kita kasih jalur dia untuk menjadi dokter. Kalau misalnya anak itu mau kita jadiin tentara, kita didik sebagai tentara. Kalau misalnya anak itu mau dijadiin perawat, kita didik sebagai perawat. Nah, jadi kita kenalin dulu anaknya itu seperti apa. Kita jangan menuntut anak itu. Dan kita juga perlu komunikasi kepada suami, kepada ayahnya untuk bekerja sama agar anaknya itu nggak ngerasa terbebani, ya kan, orang tuanya juga nggak ngerasa kecewa nanti ketika anaknya tidak sesuai dengan harapan. Gitu sih menurut saya. Jadi perlunya komunikasi dan menghargai apapun itu keputusan anak. Kalau menurut Kak Salma seperti apa nih tipsnya? and trik. Kalau masalah awalnya kan pasti berawal dari parenting, karena kan Iya. bayi itu pasti sama orang tua dong. Maksudnya ketemu guru tuh pasti pas di PAUD aja, pas mulai dari PAUD gitu. Nah paling ya itu sama kayak Kadita, semuanya harus dikomunikasikan. Mau di rumah, mungkin kalau di rumah seorang ibu bisa berdiskusi bersama suaminya. Kalau misalkan nanti anaknya udah masuk sekolah, nah berarti orang tua, si ibu atau si ayah atau bisa dua-duanya juga bisa berdiskusi dengan praktisi guru gitu. Nah biar si anak tuh misalnya gini, ibu anak masuk PAUD, ibu maaf anak saya di rumah udah bisa ini. Nah kalau misalkan masuk PAUD itu bisa nambah skill apa ya gitu. Kalau misalkan anaknya udah bisa ini basicnya udah bisa. Nah kalau misalkan di sekolah, kalau misalkan di rumah, kan kalau di rumah pasti otomatis ngikut parenting dari orang tua. Ya. Apalagi Dan semua orang tua tuh pasti mempunyai parenting yang beda-beda. iya. Nggak bisa semua rata sama gitu, karena pertama beda kepala, beda pemikiran, terus yang kedua juga pasti beda didikan. Iya. Terus sekarang tuh kebanyakan kasus orang tua tuh yang menurunkan didikan orang tua mereka ke anaknya gitu. Padahal zamannya udah beda Iya, ya. benar. Karena anak tuh sebenarnya nggak bisa yang namanya, kalau misalkan anak zaman sekarang ngikutin zaman dulu. sekarang kan teknologi udah canggih. Iya. Terus kayak zamannya tuh udah bener-bener udah bukan zaman keterlambatan sih, lebih ke bener-bener udah maju semuanya gitu. Kalau kita misalkan masih tetap di tempat yang sama, masih mengembangkan parenting yang dulu, zaman dulu, itu nggak bakal masuk di anak. Yang ada anak malah tertekan, stres, nakal. Iya, balik Gitu. lagi anak kalau udah tertekan Iya. pasti nakal, hiperaktif. Lagi Iya. susah banget dibilangin, kalau dari kecil aja udah susah dibilangin, gimana nanti dewasanya? Iya betul. Terus ditambah juga nih, anak itu ketika orang tua udah satu suara, ibu dan ayah udah satu suara, dia akan mencari perlindungan kepada nenek. Nah, itu iya. itu juga sebenarnya tantangan kita juga sebagai orang tua harus berkomunikasi kepada nenek. Kalau misalnya kita mendidik anak kita itu Parentingnya kayak gini gitu ya. parentingnya itu jangan nenek plesetin ke B, karena kasihan namanya juga anak-anak. Iya. Balik lagi Itu anak-anak padahal lagi awal ya. kehancuran dari parenting orang tua. Karena Karena- nenek itu diwapelin untuk cucu-cucu. Iya pasti. Dan juga kan karena mereka tuh menganut zaman dulu ya, parenting zaman dulu. Bahkan aku sering baca-baca di TikTok itu. Anak-anak tuh pasti kalau misalkan udah ketemu sama neneknya, terus masa kayak di rumah itu tuh ada tinggal sama neneknya gitu. Parenting kita tuh pasti kalah. Kalau kita nggak tegas sama neneknya, pasti parenting kita tuh kalah. Karena pertama, pasti neneknya bilang, dulu juga kamu pas bayi, misalkan orang tua kita ya sebagai ibu, dulu juga kamu pas bayi mama kasih ini, kamu baik-baik aja, masa sekarang nggak bisa? Banyak loh yang kayak gitu. Iya. Nah itu tuh sebenarnya nggak bagus, karena nggak semua anak tuh sama. Maksudnya kalau misalkan kamu seorang nenek itu menerapkan parenting itu ke cucunya,
nggak bakal Masuk ya? nggak bakal masuk, karena parenting kita tuh bakal disanggah terus sama anak itu. Orang kata nenek boleh kok, nah sedangkan nanti tuh kalau misalkan kita bilang jangan, pasti anak itu pasti bakal ngadu terus ke neneknya, minta perlindungan kayak hari ini aku nggak dibolehin ini nek sama ibu misalnya gitu, nanti neneknya marahin ibunya gitu. Makanya kalau misalnya emang parenting tuh bener-bener harus ada 2 komponen doang, ibu dan ayah. Itu udah jangan ada campur tangan orang lain, karena emang bener-bener ngurus anak tuh nggak bisa berbagai pengalaman gitu, maksudnya nggak bisa dari kita atau dari neneknya, karena pas berbeda zaman dong. Oke, nih kita sudah mendengarkan ya jawaban-jawaban dari ibu-ibu guru yang sangat cantik dan wah masya Allah banget ya, ilmunya bagus. Ini bisa kita pelajarin di rumah ya, untuk contoh kita agar nanti ketika mungkin ada calon mama-mama nih yang menonton, nanti kalau mama-mama menonton bisa ya diterapin nih. Saya juga calon mama. Betul, calon mama nih. Saya juga calon mama, tapi nanti Calonnya belum ada ya. Kalau Mbak sendiri, waduh jadi ada ya. Aduh. Nih pokoknya pembahasannya sangat bagus, edukatif. Terus juga kesimpulan yang bisa kita ambil itu ternyata guru tetap harus berkomunikasi kepada orang tua, karena gimana pun kegiatan di sekolah orang tua tuh harus tetap dilibatkan, gimana pun keadaannya si anak itu berada, orang tua tuh tetap dilibatkan. Dan orang tua juga seharusnya mengerti atau sadar ketika ada praktisi yang lebih paham dengan karakter seorang anak atau menghandle anaknya tuh ketika dibilangin kalau anaknya seperti ini, orang tua tuh harus introspeksi diri. Nanti ketika di rumah ditanya lah anaknya, kenapa tadi nakal, kenapa tadi berantem, kenapa tadi berebutan. Jangan malah ketika tahu nih anaknya nih abis berebutan, abis berantem, terus orang tuanya tahu nih karena gurunya sudah menjelaskan, orang tuanya malah berantem satu sama lain, bilang di grup paling, nih si A nih tadi ngainin si ini gitu, anak saya nanti si mama yang kedua nggak terima, orang dia gini, ujungnya apa? Berantem lagi. Siapa lagi yang misalnya? Guru lagi. Iya. Ya, makanya anaknya udah selesai, mamanya mamahnya banyak ya kasus sekarang kayak gitu. Ya, makanya guru tuh harus bener-bener ekstra sabar. Kalau dibilang capek, pasti capek ngurus anak banyak. Kadang mama juga anak satu aja riwah kan, belum ini belum itu, anak ini anak itu. Gimana guru walaupun dia cuma waktu sebentar, tapi juga dia menghadapi 10 karakter yang berbeda. Penutupannya gimana? Oke, sekian. Podcast jangan jadi gini. Oke, kayaknya berhubung waktunya durasinya ini sangat tidak memungkinkan untuk berlanjut. padahal pembahasan kita seru banget nih. Kamu deh penutupannya. Ya kan kamu moderatornya ya. Taruh, yuk 1, 2, 3. Oke, cukup sekianlah kita berbincang-bincang kepada kakak cantik ini ya. Nanti lain waktu kita akan bertemu lagi, karena juga sebenarnya lagi seru banget topiknya. Kalau dilanjut nanti keburu malam kan, nanti kita keasikan. Jadi durasinya juga butuh dilihat. Ngaco anjing. Oke, nanti aku samper gini ya. Nanti kita lanjut aja ngobrol di luar kamera gitu ya kan. Habis itu Lu jangan bilang kemalaman, ini kan nggak tahu ini orang-orang malam apa siang podcastnya. Cok, Ngakak banget kemalaman. potong bagian dikit lagi. Apa tadi? Oke, apa sih? Yang kamu sampai mana? Entah. Lantik nih. Iya kan pembahasannya lagi seru, iya. tapi karena durasi. Oh iya, karena durasi. Oke, karena pembahasan lagi seru dan durasinya juga tidak memungkinkan ya. Mungkin di next time atau di lain waktu kita akan berjumpa lagi membahas topik yang berbeda untuk ibu-ibu dan mama-mama. Iya, pembahasan-pembahasan lain yang mama-mama ingin tanyakan. Kok tulis aja di kolom komentar, nanti mungkin suatu saat kita akan ketemu lagi ya. Membuka Q&A. Kita ketemu lagi kepada kakak-kakak ini, bisa kita tanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.